sejahtera untuk kita semua. Selamat kembali kita berjumpa di rumah Tuhan pagi hari ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita yang dari Tuhan. Kita semua boleh ada. Haleluya. Wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan, wajah-wajah yang mau selalu rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan memberikan pujian, penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tunduk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang ajaib. Kuasa-Mu Tuhan. Saat ku ada dalam lembah, Dia menantikan jawaban. Ku tahu Tuhan selalu ada, takkan pernah meninggalkan. Dalam gelap ku melihat Allah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Saat semua seakan lenyap, anugerah-Mu selalu menopang. Hanya Kau Tuhan ku andalkan, Kau penolong yang ku percaya. Dalam gelap ku melihat Allah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dalam hadirat-Nya. Nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Dengan iman kita mau katakan bahwa kuasa Tuhan nyata atas hidup kita. Saat ku ada dalam lembah, Dia menantikan jawaban. Ku tahu Tuhan selalu ada, takkan pernah meninggalkan.
kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata, nyata sempurna. Haleluya. Yesus, sempurna kuasa-Mu. Kami sujud, kami tunduk dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja, Engkau Allah, Engkau besar Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, besar bagi kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Engkau Allahku yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Kuasa-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami nyatakan pujian bagi-Mu sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, sembah Kau Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kami tunduk dalam hadirat-Mu Yesus. Ini kami Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami tunduk dalam hadirat-Mu Yesus Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sempurna kami alami dalam setiap kehidupan kami. Darah-Mu menyembuhkan, salib-Mu menyelamatkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus.
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh di tempat-Mu, di jemaat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan dan pertolongan-Mu Tuhan. Di mana 1 minggu berlalu Engkau telah menyertai kami hingga kami boleh di saat hari ini Tuhan datang di bait-Mu mengucapkan terima kasih kepada-Mu. Biarlah Tuhan di saat hari ini tuntun setiap hidup kami Tuhan, kuasa hidup kami Tuhan, biar kami Tuhan bisalah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, di saat hari ini Tuhan kami boleh Tuhan mengucap terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, di mana pada saat hari ini Tuhan Engkau boleh hadir di tempat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang boleh tidak bersama-sama dengan kami, beberapa kesibukan mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang mengetahui kesibukan dan menyertai mereka. Dan biar kami di saat hari ini Tuhan boleh bersukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan di saat hari ini Tuhan, kami akan mau buka ibadah kami, boleh seturut kehendak Kamu dari awal sampai akhirnya. Biar Tuhan tuntun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. Namanya Yesus. Dia Allah yang layak. Terima pujian kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus. Namanya Tuhan benar. Amin. Dia kota benteng. Kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Haleluya. Ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang bermulia di bumi di surga. Termasyur berhasa selamanya.
Mari katakan, Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Ya Allah yang dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Lagi katakan, Tuhan Yesus sungguh baik. Engkau Allah yang baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, sungguh dahsyat. Amin. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Mari terus bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Bukti padamu nyata. Haleluya. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu Tuhan. Besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, katakan dengan iman, Kau angkat sakitku, Tuhan. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Lagi katakan dengan iman, Tuhan Yesus, sungguh baik. Benar Tuhan, sangat baik. Ini iman kami kepadamu, Tuhan. Engkau Tuhan, Tuhan Yesus, dahsyat, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, terlalu baik Engkau bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tak perlu kita takut, tak perlu kita bimbang, sebab Tuhan menyertai kita. Haleluya, glory bagi namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, tak pernah ku
sepenuh jiwa kami. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau turun langkah. Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kami. Kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Selanjutnya kami serahkan kepada sekretaris Jemaat. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Baik. Saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan berjalan. Pertama-tama saya ucapkan selamat beribadah untuk kita semua, terutama mereka mungkin yang baru pertama kali atau kedua kali beribadah di tempat ini. Biarlah kita bisa sama-sama tumbuh dalam jemaat ini. Selamat ulang tahun dalam minggu yang berjalan. Yang pertama kepada Ibu Sinaga Borusiombing tanggal 7 Oktober, Saudari Helen Nainggolan tanggal 8 Oktober, Ibu Vivian Mondong tanggal 10 Oktober, dan Alvino Olesoro tanggal 11 Oktober. Selamat ulang tahun kepada mereka. Pengumuman sepekan, sebentar ada ibadah Pelprip bertempat di Bapak Siregar, alamat di Makobrimob. Well, nanti Bapak Ufnias, firman Tuhan oleh Ibu Gembala, kita mulainya jam 7 malam. Diharapkan pria-pria dapat mengambil bagian. Hari Senin ada ibadah Pelwap bertempat di Ibu Sinaga Borusiombing atau Mama Queen di Soribo. WL nanti Ibu Penenggolan dan firman oleh Gembala jam setengah 7 malam. Diharapkan juga ibu-ibu, wanita semua bisa mengambil bagian. Hari Kamis ada ibadah tengah minggu di tempat ini. WL nanti Ibu Roreng, singer nanti Ibu Siregar, Saudara Angkin dan Saudara Dian, dan firman oleh Ibu Ernenggolan jam 7 malam. Hari Jumat seperti biasa kita ada puasa dimulai dari jam 5 pagi sampai tutup jam 3 sore, dan malamnya setengah 7 malam ada 2 puasa di tempat ini. Biarlah kita semua bisa mengambil bagian. Hari Sabtu seperti biasa juga ada doa oleh tim doa jam setengah 4 sore, dan ibadah Pelprap bertempat di tempat ini juga jam setengah 7 malam. Dan hari Minggu kita kembali seperti biasa beribadah di tempat ini jam 9 pagi. Dan pelayan untuk Minggu Raya, minggu depan nanti WL Ibu Vena, singer nanti Bu Ripka, Saudara Alan dan Angkin, pemain musik nanti Bapak Arifin, Saudara Deki, Bapak Arki, Bapak Arlan, Saudara Rafael, Bapak Andi, multimedia nanti Saudara Hengki, Edon dan Nathan, penari nanti Bradley, Stivo, Dirga, Bunga, Kasih, Mita, Ana dan Cika. Pembawa tangguh untuk minggu depan nanti Bapak Edi Age dan Bapak Darias. Penerima tamu nanti Saudara Angel, Dian, Sela dan Dita. Tengah sekolah minggu Dian, Helbina, Rizka dan Mama Queen. Dan kami juga sampaikan untuk minggu
tengah minggu ibadah berikutnya nanti WL Bapak Siregar, nanti Singer Bapak Penenggolan, Bapak Baraki dan Bapak Roreng. Dan untuk pembawa tangguh hari ini nanti Bapak Siregar dan Bapak Wungkana. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan pengumuman dalam sepekan berjalan, biarlah kita bisa sama-sama mengikutinya. Ya, kita akan doa untuk persembahan. Nanti saya minta Bapak Baraki bawa kita dalam doa. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di atas segala Bapa. Terpujilah Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di pada pagi hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena penyertaan Tuhan di dalam sepanjang bulan hingga pada minggu pertama di bulan yang ke-10 ini. Kami boleh berada sehat kuat, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga kami, sudah memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap kesehatan kami, pendidikan anak-anak kami, dan kami sangat mengucap syukur, berterima kasih atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus berkati korban persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita beri korban persembahan dengan syukur kita kepada Tuhan sambil kita menyanyikan pujian bagi Dia. Haleluya. Gembira adalah obat, semangat yang kalah
menikmati Engkau di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tunduk dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kehidupan kami. Kami sadari kami tidak ada artinya tanpa Engkau. Ini kami Yesus. Segenap hidup kami bawa dalam hadirat-Mu Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu terbaik tersedia bagi
angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ada apa-apa kalau Tuhan tidak mati bagi kami. Oleh sebab itu sisa kehidupan kami mau setia kepada Tuhan. Kami telah memuji Tuhan, terimalah itu sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus ada di tempat ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap dengan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata, silakan Bapak Ibu duduk. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan pagi hari ini kita bisa berkumpul, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, kita ada di minggu pertama di bulan Oktober. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Saya lihat ini gemuk-gemuk, ya, sukacita, saudara-saudara. Di pastori saya suruh pasang pohon Natal. Tadi malam sudah ada pohon Natal di bawah. Saya bilang begini, tolong pasang pohon Natal supaya pohon Natal kita melihat mungkin 3 bulan kah, ini Oktober, November, Desember, 4 bulan Januari supaya kita puas lihat pohon Natal. Jadi sudah pohon Natal di pastori, tapi di sini belum. Puji Tuhan, tinggal beberapa 2 bulan lagi kita akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Luar biasa Tuhan, bukan? Kita berarti dalam pemeliharaan Tuhan. Kita buka Alkitab kita, judul khotbah saya pada pagi ini, penunjukan yang dirancang ilahi. Sekali lagi, penunjukan yang dirancang ilahi. Kita baca ayat pokok kita. Ini sambungan dari khotbah saya minggu kemarin, ya. Khotbah pokok kita. Kita baca saja ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dalam hitungan yang ketiga, kita baca ayat ini, sudah ada di layar. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ingatkah saya minggu lalu bicara tentang Paulus dari Athena. Dia meninggalkan Athena karena memang pelayanannya minim sekali, dia mendapatkan jiwa. Nah, saya yakin judul khotbah saya ini penunjukan yang dirancang ilahi. Tidak ada dalam dunia ini yang namanya kebetulan. Ada nama kebetulan? Tidak ada. Selalu di dalam rancangan Tuhan. Kenapa demikian? Karena rancangan Tuhan itu indah dan luar biasa. Saudara perhatikan ayat ini, kalau saudara perhatikan dengan jelas bahwa Paulus dari Athena, sedangkan Aquila, Priscilla dari Italia, Roma. Nah, ayat yang kedua yang kita sudah baca bersama-sama, bahwa Alkitab catat bahwa Kaisar Claudius telah mengeluarkan dekret atau perintah
untuk mengusir orang-orang Yahudi dari Roma, sebuah dekret kekaisaran yang khusus berdampak tentunya bagi orang Yahudi. Jadi tiba-tiba perintah itu dikeluarkan. Seorang sejarawan Romawi namanya Suetonius, dia menulis begini, bahwa kaisar yang berkuasa tersebut telah menyingkirkan orang-orang Yahudi yang terus-menerus menghasut keributan di bawah pimpinan mereka, Kristus, katanya begitu. Sehingga Priscilla Aquila diusir dari Roma. Dan saudara-saudara, ketika Aquila dan Priscilla dan orang-orang lainnya diusir dengan paksa dari rumah mereka, itu adalah peristiwa yang tiba-tiba dan sangat tragis. Saudara, kalau orang diusir dari rumah, mungkin tidak ditulis tentara Romawi datang ke rumahnya, kemudian mungkin barang-barangnya disita. Jadi bisa jadi mereka tidak bawa apa-apa menuju ke Korintus. Ini sesuatu peristiwa yang luar biasa. Dan Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bukan kebetulan mereka bertemu dengan namanya Paulus. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bagi Aquila dan Priscilla, ya, ini adalah merupakan kerugian yang sangat besar, baik itu materi, baik itu macam-macam, banyak emosi, sosial. Tetapi kalau Tuhan yang menunjuk dalam rancangan ilahi, saya yakin di dalam keadaan sulit, dalam keadaan stres sekalipun, di mana Tuhan terus akan bekerja. Tuhan tidak bekerja dengan keadaan kondisi, dia tidak lihat kondisi. Tuhan bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi hal yang pertama, penunjukan yang dirancang ilahi yang pertama adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Kasih tahu di sebelah, langkah-langkahmu Tuhan yang tetapkan. Yesaya pasal 46 ayat yang ke-10. Tolong baca ayat ini. Yesaya 46 ayat yang ke-10. Baca sama-sama 2, 3. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purba apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Artinya bahwa segala sesuatu, langkah-langkah kita dari awal sampai akhir Tuhan sudah tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan Aquila Priscilla diusir. Memang bukan Tuhan yang suruh usir, tapi Tuhan tahu Aquila Priscilla akan kemana. Jadi saya yakin Aquila Priscilla, Tuhan yang tetapkan langkah-langkah mereka. Saudara perhatikan ayat ini, ayat yang sangat luar biasa. Ini sesuatu pertemuan supranatural di kota Korintus antara ketiga orang ini. Jadi Aquila Priscilla ini suami istri. Kemudian ketemu dengan Paulus. Ini di keadaan yang sulit, tetapi Aquila bertemu dengan Paulus. Saya kemarin sampaikan bahwa di situ mereka membangun jemaat yang sangat-sangat kuat, ya, di kota Korintus. Walaupun kota itu kota yang sangat jahat, tetapi pertemuan itu adalah pertemuan yang indah yang telah Tuhan kerjakan. Saudara-saudara, mereka tidak saling mengetahui antara Priscilla dan Paulus, suami istri ini. Tidak, mereka tidak saling mencari, tapi dipertemukan di kota yang sama. Saya mau sampaikan pada hari ini, kalau kita bertemu di jemaat yang sama, tidak ada yang kebetulan. Adakah yang kebetulan kita sama-sama ketemu di sini? Mereka tidak merancangkan apa-apa, saudara. Mereka suami istri ini tidak sedang mencari Paulus dan Paulus mencari mereka. Tidak ada. Tetapi pertemuan itu pertemuan yang indah, menghasilkan dampak yang luar biasa. Jadi kalau hari ini kita ada bersama-sama, berarti Tuhan telah menetapkan langkah-langkah kita.
Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidup, yang berkenan kepadanya. Diusir, saudara. Secara logika mau kemana? Bisakah? Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Jadi kalau saudara ketemu kita hari ini satu keluarga di dalam Tuhan, kita perlu bersyukur sebab tidak ada yang kebetulan. Kasih tahu sebelah kita, ketemu di sini tidak ada yang kebetulan. Pegang di tangan, kitong ini keluar dalam Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Kita ini ada bagai-bagai suku bahasa. Tapi kalau kita ketemu di kampung, kita tidak tahu hari ini seberapa tahun ada di sini. Kita satu jemaat, waduh itu sesuatu yang luar biasa. Kita bersyukur oleh karenanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam Kisah pasal 2 tadi 18 ayat yang kedua, ini masih Tuhan menetapkan langkah-langkah, ya. Coba kita baca sama-sama ayat ini. Efesus dulu. Efesus pasal 1 ayat 11. Efesus pasal 1 ayat yang ke-11. 2, 3. Aku akan di dalam Kristus, aku katakan dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi saudara-saudara, langkah-langkah Paulus, Aquila dan Priscilla itu keputusan dan kehendaknya. Sebab manusia boleh berencana, tapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Itu Alkitab. Rencana silakan, rencana harus, tapi serahkan rencanamu kepada Tuhan. Sebab rencana kita bukanlah rancangan kecelakaan kata Tuhan, tapi rancangan yang mendatangkan apa? Damai sejahtera. Rancangan yang luar biasa. Tapi kalau kita sudah rencanakan terus sepertinya di otak kita gagal, itu bukan gagal. Karena keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Memang sakit Bapak Ibu. Diusir dari kota yang mereka sudah lama tinggal, siapa bilang tidak sakit? Tapi itu awal dari kebangkitan mereka. Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-8 tadi, baca sama-sama. Ya, ayat pokok tadi, coba tolong kasih muncul dulu ayat pokok. 2, 3. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama dari Pontus. Sampai di situ dulu. Dalam terjemahan baru ia pakai kata berjumpa. Tapi dalam terjemahan King James dia menggunakan kata menemukan. Ya, menggunakan kata menemukan. Jadi Paulus menemukan Aquila dan Priscilla. Artinya mereka berarti ada seorang penulis berkata kemungkinan besar mereka itu ketemu di jalan lalu bersama-sama di kota Korintus. Itu kata penulis yang lain. Itu tidak tahu juga apakah itu benar, tetapi kata penulis sejarah mereka bilang mungkin saja mereka ketemu di jalan lalu sama-sama ketemu di kota Korintus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam terjemahan ini kata Yunani herisko yang membawa unsur kejutan. Jadi ketemu mereka terkejut. Dan secara harfiah Paulus telah menemukan dari sanalah kita mendapatkan kata eureka. Ya, kata eureka. Dari kata heurisko. Apa itu eureka? Nah, saya catat di sini begini. Dengan menggunakan kata ini, penulis Kisah Para Rasul memberitahu kita tentang kegembiraan besar yang dirasakan ketika ketiga orang ini mereka bertemu satu sama lain oleh ketetapan Tuhan dan oleh arahan ilahi. Jadi waktu mereka berjumpa ada kegembiraan, ada sukacita yang besar. Karena Paulus menemukan kedua orang ini. Tadi saya bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar.
Pertanyaan saya, ketika kita ada jemaat ini, satu dengan yang lain, masih bergembirakah kita? Saya menemukan Pak Agus, aduh saya bersyukur. Saya menemukan Pak Siregar, aduh saya bergembira. Saya menemukan Om Andarias, saya bersuka cita. Ini mewakili saya jemaat ya. Saya menemukan Opung Kembar, saya bersuka cita. Saya menemukan Bapak Eko, saya bersuka cita. Pak Michael, Om Eri, saya bersuka cita. Masih adakah kegembiraan itu? Tidak ada, amin. Mereka bersemangat, Paulus bersemangat karena Paulus menemukan Aquila dan Priscilla bergembira. Satu tim, saudara. Haleluya. Dan ini adalah bagian yang luar biasa. Roma pasal 8 ayat 28. Baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata kebaikan itu bagi mereka yang mengasihi Dia, seperti Priscilla, Aquila dan Paulus. Dan Paulus menemukan kedua orang ini dengan sukacita dan luar biasa. Ketika kita berjumpa satu sama lain, masihkah kita saling bertegur sapa? Masihkah kita kasih senyum? Coba lihat kiri kanan, terus kasih keluar gigi. Bilang Tuhan Yesus memberkati. Sukacita ini yang Paulus temukan, Bapak Ibu. Sukacita ini yang luar biasa. Kekuatan ketiga orang ini menghasilkan dampak bagi kota Korintus. Kalau mereka tidak ketemu, Korintus tidak diubahkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ketiga, kalau tadi poin yang pertama tadi apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Yang kedua, rekan kerja yang bersemangat atau menyala abangku. Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ketiga. Baca ayat ini. Haleluya. Baca sama-sama 2, 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah sama-sama. Ada mereka tukang kemah. Ini rekan kerja yang luar biasa. Tadi saya sampaikan bahwa judul khotbah saya tadi pengunjung yang dirancang, penunjukan yang dirancang oleh Allah. Poin yang kedua adalah rekan kerja yang bersemangat. Kalau tidak menyala rekan kerja, api padam, ya yang semangat bisa gendong yang api padam. Tapi biarlah engkau menyala-nyala dalam Tuhan. Kasih tahu di sebelah, biarlah rohmu menyala-nyala dalam Tuhan. Saudara ingat waktu ada cinta Tuhan pada awal, coba saya ajak saudara berpikir, betapa kasihmu mula-mula luar biasa dengan Tuhan, bukan? Saudara seakan-akan tidak mau tinggalkan gereja. Seakan-akan dalam pelayanan, hujan, panas, gunung, saudara, laut, kalau ada laut Anda bisa seberangi untuk melayani Tuhan. Apalagi, pokoknya segala sesuatu Anda bisa tinggalkan karena untuk melayani Tuhan, karena semangatmu itu. Alkitab bilang, jangan rohmu padam. Coba saudara bandingkan dengan hari ini. Anda bandingkan dari Anda kenal Tuhan dan hari ini. Coba ukur bagaimana cintamu sama Tuhan. Apakah masih menyala atau padam? Apakah masih menyala abangku atau padam? Saya pernah di satu gereja, saya ingin supaya ada hari Minggu cepat untuk ibadah lagi. Kalau padam, saudara hati-hati, kasih mula-mula, mungkin mulai luntur.
sedangkan 50 kilo kita jalan kaki ibadah. Saya ingat saya pegang gitar jalan kaki, saudara. Sekarang juga mari, masih bisa saya jalan kaki untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Masih berkobarkah hidupmu hari ini? Tuhan cari rekan-rekan kerja yang benar-benar rohnya tidak padam. Kadang kita dituntut banyak alasan, saudara, dan alasan itu sepertinya masuk akal. Tapi Tuhan mau lihat apakah hatimu masih berkobar-kobar bagi Tuhan sampai hari ini. Tuhan tidak bisa kita tipu, tidak bisa. Dia tahu ukuran mana. Kalau dulu waktu Anda kenal Tuhan ukuran mana, dan sekarang dia tahu timbangannya, Tuhan tahu. Dia tahu, saudara, timbangan dia tahu. Ini orang ini mulai luntur kah? Tahu dia. Cuman karena mungkin datang gereja cuma karena rutinitas, Tuhan tahu. Mari saya mau ajak, biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya catat di sini, dan mereka melakukan pekerjaan yang sama. Kata pekerjaan adalah teknos. Dari sana kita dapatkan ya kata teknologi. Tidak ada di sini ya. Dan karena mereka melakukan pekerjaan teknologi yang sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi kata tukang kemah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini ya bukan hanya sebagai profesi membuat tenda, bukan. Tetapi itu juga dia bisa membuat sebuah mantel, tirai, sepatu dari produk apapun dari kulit. Karena memang orang Yahudi masa anak-anak mereka diajar untuk berdagang. Seperti Paulus, kebiasaan orang Yahudi anak-anak memang sudah berdagang. Tapi memang tugas utama Paulus, pekerjaannya memang tenda kemah. Tapi apakah tenda kemah itu mungkin ada kerja sampingan selain buat mantel, jaket, atau buat sepatu dari kulit, saya tidak tahu. Itu pekerjaannya Paulus. Tapi pekerjaan intinya adalah pembuat tenda. Mereka bersama-sama. Paulus dibesarkan dalam semua anak laki-laki Yahudi yang biasanya tadi saya bilang dibesarkan anak-anak mereka sudah diajar untuk berjualan, untuk bisnis. Itu orang Yahudi. Maka mereka kuasai pasar karena mereka dari kecil diajar. Waduh, ini orang-orang hebat mereka. Diajar untuk berdagang. Makanya Paulus kan dia berdagang, Bapak Ibu. Membuat kemah. Dia bisa terima dari jemaat, iya. Tapi juga dia bisa membuat sesuatu untuk menghasilkan untuk topang pelayanannya. Ya, itu juga tidak salah. Sama-sama mereka bekerja. Ia tinggal bersama-sama, mereka bekerja sama-sama. Kata bekerja Yunaninya adalah ergatsomai. Jadi bekerja bersama-sama dalam bahasa Yunaninya ergatsomai. Yang berasal dari kata ergos, artinya bekerja. Dan ketika ergos itu menjadi kata ergatsomai, itu artinya maksudnya menjadi menggambarkan seseorang yang bekerja dengan penuh semangat. Sekali lagi, ketika ergatsomai berubah jadi ergos, itu artinya seseorang yang bekerja dengan penuh semangat. Saudara masih bekerja penuh semangat? Apakah cuma untuk dunia kita semangat? Untuk Tuhan kita mulai kendor. Hanya ingin kelihatannya. Tapi tidak dengan GPD Harvest. Di sini kita bersemangat karena Tuhan. Tidak ada amin. Amsal pasal 27-17. Baca sama-sama. 2, 3. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Terjemahan baru, tapi terjemahan New Living Translation berkata begini, besi menajamkan besi, demikian teman menajamkan teman. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dalam poin yang kedua ini rekan kerja yang apa tadi? Yang bersemangat. Kadangkala sebagai rekan kerja, kadangkala bisa saja tidak satu pendapat. Tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita.
untuk kita bersuka cita bersama-sama bertemu dalam satu jemaat. Sebab manusia besi menajamkan besi, demikian teman menajamkan teman. Yang setuju katakan amin. Sudah masih bersuka cita? Kasih tahu di sebelah, bersemangat karena Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, bilang di sebelah terakhir. Biasa terakhir makanan paling enak. Baca sama-sama. Yang ketiga saya kasih adalah arsitek tidak membangun rumahnya sendiri. 1 Korintus 3:10, 2-3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi apa? Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan nih bahwa Tuhan tidak membawa Paulus ke Korintus untuk melayani sendirian. Bahkan dengan pengurapan Roh Kudus ia tidak mampu mengajarkan sendiri di kota Korintus. Dia butuh teman. Saudara, Anda mau hidup sendiri? Anda tidak mau hidup sendiri, seakan dunia kita punya. Terus papa mama kontrak, kos. Tidak ada manusia yang tidak bersosialisasi. Pemain musik, kalau cuma keyboard yang main, bagus juga, bagus juga. Atau cuma drum yang main, kira-kira. Bagus juga, tapi lebih indah kalau ada yang lain main musik sama-sama. Toh? Itu artinya arsitek tidak membangun rumahnya sendiri. Paulus, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau mau saya bilang dia seorang arsitek. Ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar. Tetapi Paulus dia bekerja sama, yang artinya Paulus mungkin kalau dunia sekarang arsitek juga ya, dia gambar, dia rancang, dia bisa hitung dengan baik. Tetapi arsitek akan dia kolaborasi dengan orang-orang yang punya kompetensi untuk bekerja bangunan. Misalnya bangun buat tiang, misalnya buat atap, ada kolaborasi. Walaupun Paulus telah meletakkannya, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bapak Ibu, kita di dunia ini tidak bisa sendiri. Kita butuh orang, dan orang yang ada di samping kita adalah keluarga kita. Lihat dia di sebelahmu. Coba lihat dulu. Bila engkau keluargaku di dalam Tuhan. Saya lupa ayatnya. Engkau boleh mempunyai banyak pendidik, tapi cuma satu bapak rohani, kata Paulus. Engkau boleh banyak dengar-dengar, tapi gembalamu cuma satu. Ada yang 2 gembala? Tidak ada. Oh banyak. Tuhan. Gembalanya maksudnya Tuhan Bapa di sorga, begitu. Saudara lihat, arsitekton, dia arsitek. Coba tadi di bawah tadi, bahasa aslinya. Atau dengan kata lain, cakap. Seseorang yang memiliki wawasan khusus. Ya, sopo seseorang yang memiliki wawasan khusus. Paulus memilikinya. Tapi kalau tanpa Aquila dan Priscilla, pelayanan bisa jalan tapi tidak semaksimal yang Paulus dapatkan ketika bekerja sama. Saudara, kalau tidak ada jemaat, saya bukan gembala. Kalau tidak ada gembala, saudara bukan ada jemaat. Jadi mari kita bekerja sama untuk melayani Tuhan. Kasih satu sebelah, mari kita kerja sama untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Doakan supaya pembangunan besok sudah mulai jalan, kita kerja sama supaya Tuhan yang dimuliakan. Masih semangat toh? Masih semangat atau tidak?
Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Saya catat poin terakhir. Ini saya kasih kepada mereka yang pengembalan kemarin. Ada satu buku yang tulis begini, ya. Coba. Ya, ini tentang sebuah keanggotaan gereja. Ini satu buku dia tulis, The Purpose Driven Church, karya Rick Warren. Jemaatnya dia buat begini, ya. Saya pernah mungkin kasih di sini kalau tidak salah. Dan ini saya pelajari sangat baik. Seorang jemaat, dia akan melindungi kesatuan gereja dengan bersikap mengasihi anggota lain, dengan menolak apa? Bergunjing, menolak Carlota. Itu jemaat satu gereja loh itu. Apalagi dengan menuruti para pemimpin. Coba Efesus pasal 4 ayat 24, ini ayat terakhir. Efesus pasal 4, tolong Pak Regar baca ayat ini. Jangan beralih di sini, Pak Regar baca ayat ini, coba. Efesus 4 ayat 24. Ya. Mengenakan manusia baru, saudara. Artinya perkataan kotor dan lain sebagainya kita tinggalkan. Kita saling menguatkan satu jemaat. Saya tidak ini karena ada persoalan, tidak. Memang saya mau khotbah hari ini. Di jemaat ini kita baik-baik saja. Dan kita bersyukur saya dapat jemaat yang luar biasa saling mengasihi Tuhan. Jadi ingat bahwa melindungi kesatuan gereja adalah tanggung jawab saya. Kalau orang bertanya, Brur, Sas, ibadah di mana? Harvest. Berarti dia semangat tentang gerejanya. Tapi kalau orang tanya begini, ibadah di mana? Ya, di mana Aduh, saya bilang tidak. Antara dua yang salah, dirinya atau ada gereja yang salah. Dua itu saja. Di mana Karena saya dulu berjemaat di satu gereja, mau tanya di mana, ragu-ragu mau bilang. Tapi kalau tanya di mana, Harvest bos, Harvest. Berarti dia bangga gerejanya. Karena kita sekarang kan di dunia ini masih berorganisasi. Bungkusan itu kelihatan baik, ya, dia punya di luar itu. Orang akan beli, dia punya kemasan, berarti di dalamnya itu baik. Dia punya kemasan baik, berarti dalamnya itu enak. Nah, kalau kita bilang, iyo saya gereja di sini, makanya orang akan bilang di mana gerejamu? Begitu. Saya datang minggu depan ya. Tapi kalau bilang gereja di mana? Aduh, di mana saya lupa. Aduh. Jadi saya percaya bahwa kita akan melindungi kesatuan gereja. Kasih tahu sebelah, lindungi kesatuan gerejamu. Saya bukan fanatik terhadap gembala dan organisasi, bukan. Tapi selama kita ada di dunia, kita harus berorganisasi. Cinta kita sama Tuhan, ya, tidak perlu berkurang, tidak boleh berkurang. Bagaimana kalau sudah ada satu perusahaan, kemudian Anda di perusahaan lain, terus saudara tidak bangga dengan pekerjaan Bapak Ibu. Ini perusahaan Pak, oh di sini, sama dengan ini. Selanjutnya, Ibrani pasal 14 ayat yang ke-7. Coba tolong Pak Regar baca. Ini baru lagi 5 setengah 11. Ibrani pasal 14 ayat 17. 17 ya? Ya. Ibrani 14 ayat 17. Ibrani berapa? Ibrani 14. Saya tulis ini. 13 sorry. 13 ayat 17. Ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Orang yang bertanggung jawab atasnya. Jadi Bapak Ibu ada tidur, gembala berdoa buat saudara-saudara Bapak Ibu. Karena dia bertanggung jawab terhadap jiwa. Bagaimana kita cinta kepada gereja kita? Tidak ada amin. Katakan amin. Poin berikut di buku itu begini, saya akan mengikuti tanggung jawab gereja saya. Tanggung jawab itu apa yang diberikan? Ikuti, lakukan. Dengan apa? Pertama, baca sama-sama 2, 3.
Berdoa bagi pertumbuhannya. Mungkin saudara-saudara tidak perlu 1 jam, 1 menit, 5 menit. Tuhan berkati gerejaku, berkati jiwa-jiwa untuk datang. Doakan pertumbuhan gerejanya. Itu artinya Anda sudah mengambil bagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa buat pertumbuhan. Siapapun kita, Anda diutus untuk memenangkan jiwa. Pak Gembala, saya mungkin tidak pintar di mimbar, tapi Anda harus tahu untuk berdoa. Anda tidak tahu berdoa? Semua kan tahu berdoa. Tuhan berkati pertumbuhan gereja. Amin. Sudah, selesai Anda tidur, mau makan, mau apa. Kasih waktu untuk doakan pertumbuhan gereja. Yang kedua, baca sama-sama 2, 3. Dengan mengundang orang-orang untuk orang-orang yang tidak berjemaat untuk hadir. Jangan ya, jadi ada orang-orang yang tidak bergereja, mari undang mereka. So tahu mereka ada di jurang, kita biarkan. Mari panggil mereka. Itu tugas kita. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu di sebelah, itu tugasmu. Makanya gereja ini memenangkan jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Visi misi kita apa? Kesatuan hati, tumbuh bersama, menangkan jiwa. Ini visi misi gereja. Makanya saya bilang, berarti berapa tahun ke depan? Pemuda pertama kah belum? Saya bilang saya mau cek. Karena ini tugas, pergilah jadi ke semua bangsa muridku. Berarti sudah bertambah-tambah, dan gereja ini harus dikasih ke belakang, karena gereja ini tidak cukup menampung jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena ini adalah tugas kita. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu di sebelah, undang orang-orang untuk bergereja. Selanjutnya baca sama-sama 2, 3. Dengan menyambut hangat orang yang, makanya saya bilang, sambut hangat orang-orang yang baru. Bro, aduh jangan kita cuek bebek, saudara. Bilang satu kali, cukup 1 kali saya gereja di sini. Bagus mereka punya, tapi pemuka, muka cuek bebek. Saya tahu cuek bebek itu bagaimana. Aduh, tidak ada sapa, tidak ada yang bagaimana bro, bagaimana. Tapi penerima tamu kemarin sudah luar biasa mereka. Puji Tuhan. Terima kasih buat penerima tamu. Haleluya. Tapi bukan hanya mereka yang berperan, semua kita berperan. Kalau ada orang-orang datang bilang, bagaimana bro, kasih keluar gigi sedikit. Anda adalah keluarga saya dalam Tuhan. Sambut mereka dengan hangat. Mereka akan bertahan di gereja kalau ada orang-orang yang luar biasa. Ingat ini, kalau perlu foto, saudara tempel di dinding. Terus Roma pasal 15 ayat 7. Baca sama-sama 2, 3. Jadi hendaklah saudara menyambut ke dalam gereja sama seperti Kristus menyambut saudara dengan hangat, dan dengan demikian Allah dipermuliakan. Itu terjemahan firman Allah hidup. Ternyata untuk menyambut rekan kita jemaat Tuhan dengan hangat, ini pekerjaan kecil loh. Tapi Tuhan dimuliakan. Cuma sambut saja, mari Bapak Ibu duduk. Tuhan dimuliakan, kata Alkitab ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Cuma sambut saja. Berarti mari kita mulai hari ini kita tahu bahwa semua yang ada ini adalah keluarga dalam Tuhan. Kalau ada orang-orang, mari kita minimal kita cari berapa orang sebelum pulang kita. Ya pokoknya begitu sudah. Dan kita pulang selesai, pulang. Habis itu ada gereja begitu toh. Karena terlalu banyak orang sehingga orang di dalam tidak kenal. Sudah bukan keluarga namanya. Sudah bukan keluarga. Sudah jam 10:30. Berikut 2, 3. Saya akan melayani di gereja saya dengan menemukan apa? Talenta dan bakat saya. Layani Tuhan. Di gereja sudah di mana? Di sini. Terus dengan dipelengkapi untuk melayani oleh gembala sidang. Dengan mengembangkan hati seorang hamba. Tugas gembala, saudara khotbah, kasih materi, saudara melayani Tuhan, kembangkan talenta. Tapi kalau sudah jadi seorang pelayan, harus menjadi pelayan yang punya hati hamba. Ini sangat penting. Saya bilang begini, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita yang sudah biasa melayani di sini, khusus pemain musik, saya pernah tanya seseorang, kira-kira, tapi bukan di sini. Saya pernah ketemu. Kira-kira kalau misalnya kau pernah main musik, tapi tiba-tiba jadi jemaat, perasaanmu bagaimana? Dia bilang itu juga. Saya bilang cobaan terbesar adalah ketika kebiasaan itu sudah terus kita lakukan misalnya melayani Tuhan, tapi tiba-tiba kita duduk di tempat duduk jadi
tunduk atau tidak. Tapi saya punya pemain musik, saya punya jemaat, udah mau duduk kau melayani Tuhan, sama saja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya lihat, aduh puji Tuhan, mereka tidak cari penghormatan kepada manusia. Ya, karena mereka tahu prinsip yang saya sudah sampaikan. Pelayan Tuhan itu siap apa? Siap khotbah, siap pimpin pujian, siap berdoa, siap bersaksi, dan kelima yang paling menyakitkan, siap tidak dapat bagian. Itu hati hamba melayani Tuhan. Saudara siap kelimanya? Dan saya lihat siap di sini. Semua memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, baca sama-sama 2-3. Saya akan mendukung kesaksian dari gereja saya dengan setia menghadiri apa? Kebaktian. Setia itu hadir kebaktian. Terus yang berikut, dengan hidup saleh. Tepuk tangan buat orang-orang yang setia melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan jadi bagian kita pada siang hari ini, penunjukan yang dirancang ilahi. Ayat pokok kita baca sama-sama 2-3. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau setia. Kami telah dengar firman Tuhan, meteraikan itu dalam kehidupan kami, bahwa sesungguhnya jalan yang kami tempuh atas maksud dan rencana Tuhan, sebab tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan sudah tentukan arah langkah hidup kami, walaupun kami yang mengambil keputusan, tapi sudah tahu mau kemana kehidupan kami. Tuhan nyatakan roh-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, dan siang hari ini kami siap dalam pelayanan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami mengundang pelayan-pelayan Tuhan. Ingat Tuhan Yesus setia. Ingat Tuhan itu setia. Kami mengundang pelayan-pelayan yang ada di sini. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Jangan lupa anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu yang masih di bawah, bisa ada di bawah, bisa. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Nyanyi lagu ini dari awal, sungguh-sungguh sama-sama. Haleluya. Ingat Tuhan itu setia. Ingat Tuhan itu setia. Belas kasih. Yang sudah ada bisa bangkit berdiri sama-sama. Puji Tuhan.
Tuhan angkat, belas kasih Puji Tuhan. Tuhan besar bagi kita. Berikan ku hati seperti. Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Puji Tuhan. yang bertahan di Dalam air mata. Oh, masih ada yang belum dapat, tolong pelan-pelan. Tuhan, angkat tangan yang belum dapat. Tolong bisa dibagi. Siapa yang bisa bagi? Tuhan angkat, belas kasih. Siapa yang belum dapat, tolong angkat tangan. Nyata. Puji Tuhan. Yang roti yang sudah dapat turun tangan dulu. Yang roti turun tangan, yang belum dapat angkat tangan. Yang belum dapat di belakang. Yang belum dapat angkat tangan. Puji Tuhan. Yang bertukuk hati di Hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. bagi kita. Masih ada lagi? Puji Tuhan. Mari angkat roti di tangan Bapak Ibu. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan syukurmu kepada Tuhan. pernah berubah. Oh, haleluya. Ada alasan untuk menyerah. Puji hati Tuhan. yang hancur. Haleluya. Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana Yang bertahan di dalam air mata. Tuhan Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Haleluya. Yang bertahan di hadapan Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan angkat. Terima kasih Bapa. belas kasih Terima kasih Tuhan. Yang bagi kita. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Mari sejenak Anda pandang salib Kristus. Betapa berharganya hidup ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tidak ada yang lebih berharga selain hidupmu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cawan di tangan kanan Bapak Ibu, angkat tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ingat Dia telah mati bagi kita. Darahnya telah tertumpah. Dia telah bayar hidupmu dengan darah yang mahal. Oh, muliakan Dia. Haleluya. Mari bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kudus-kuduslah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu. Biar Dia pimpin hidup kita di tengah kesulitan kah? Di tengah bahaya kah? Kalau Dia pimpin hidup kita, Dia tentukan langkah-langkah hidupmu mulai hari ini. Berjalanlah denganku, bila Engkau tak beserta. Bapak Ibu, di bulan yang berjalan ini, kalau Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, mungkin Anda dukungan doa. Sebelum saya tutup, maju ke depan dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu di pagi hari ini. Tidak bisa berjalan sendiri di bulan yang berjalan ini, di tahun yang berjalan ini. Kita butuh pimpinan Tuhan. Ataupun kalau ada yang berhari ulang tahun yang telah lewat, ataupun hari ini bisa maju ke depan sebelum saya tutup mic ini. Jangan lihat ke belakang, kiri kanan. Kalau Anda butuh dukungan doa, maju cepat-cepat. Saya berdoa buat saudara Bapak Ibu, supaya Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Rohku, nyatakan Tuhan kemuliaan, haleluya, dan berjalanlah bila Kau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku. Terima kasih Bapa. Kembang. Utusan Papua Barat di dalam tugas pertandingan ninjitsu, kami berdoa Tuhan tolong jaga pelihara selama keberangkatan, pemeliharaan Tuhan sempurna buat ibu khusus kekasih dalam Tuhan, kembali ke Manokwari dengan keadaan selamat, taruh ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan bekerja, pimpin langkahnya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara ini, anak-anak kita, kami baru dalam tangan Tuhan, pimpin langkahnya. Kami berdoa tidak ada kebetulan dia ada di sini. Maksud dan tujuan Tuhan, apapun jadi persoalannya, Engkau pimpin di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Berjalan dalam rohmu. Dalam ulang tahun yang kedua tahun pada tanggal 3 kemarin, kiranya turunlah anugerah sejahtera dan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan menyertai kami dan orang mulai hari ini dan usia 2 tahun. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi anak kami dan Mora. Berkati keluarga ini, adiknya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, tangan kanan Tuhan sudah beri umur panjang, tangan kiri dengan kehormatan akan terus mengikuti. Dalam nama Yesus, bersyukur buat usia 2 tahun dan Mora. Haleluya. Amin. Mari angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Perlu Tuhan. Angkat tanda kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan berjalan duniamu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami sudah dengar bahwa sampai hari ini dalam perjalanan waktu kami, sampai hari ini kami ada, ternyata itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, penunjukan langsung dari Tuhan. Kami hari ini tidak kebetulan ada di sini, tetapi kami berkeluarga di dalam Engkau. Kami mau kerjakan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan kehendaki kemana kami ada di muka bumi ini. Kami mau tetap setia, berkobar-kobar melayani Tuhan. Berkati semua sidang jemaat Tuhan yang setelah memberikan korban hulu hasil, persembahan khusus, perpuluhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Sorga, semua jemaat yang telah ibadah pada hari ini diberkati dalam nama Yesus. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang lemah Tuhan kuatkan. Di minggu-minggu depan bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan Tuhan. Dan akhirnya kita angkat dua tangan kita, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Angkat kita semua masuk surga tinggal kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus tutup ibadah di siang hari ini. Haleluya. Yang percaya berkata, tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu jangan pulang dulu. Bapak Ibu jangan pulang dulu. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan hari Kamis,